Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad karangan dari Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Setelah kemarin kita membahas tentang hadis dari Rasulullah yang mana malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, mengabarkan kepada para sahabat, memberi pendidikan kepada para sahabat apa itu yang dikatakan Islam, iman, ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Apa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Kita sampai pada qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi wa bi ulumi fidaraini amin. Qala berkata At-Tajus Subki, Imam At-Tajus Subki, Al-Islamu, Islam adalah a'malul jawarihi, amal-amal anggota badan. Wala yu'tabaru dan tidak dianggap Islam illa ma'al imani, kecuali disertai dengan iman. Wal imanu, iman adalah tasdiqul qalbi, pembenaran atau keyakinan hati. Imam At-Tajus Subki berkata, Islam adalah amal-amal anggota badan. Dan amal-amal anggota badan itu belum dianggap, artinya tidak akan mendapat pahala, kecuali disertai dengan iman. Sedangkan iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati atau keyakinan hati. Kita bicara tentang orang kafir, orang yang belum masuk Islam. Sering mungkin kita melihat ada orang kafir karena seringnya bertemu atau berkumpul dengan orang-orang Islam, dia hafal bacaan-bacaan orang Islam. Seperti mungkin ucapan salam, kalimah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah, dan juga yang lainnya. Atau juga dia hafal syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia hafal. Apakah ucapan-ucapan dari orang kafir itu mendapatkan pahala? Tentunya adalah tidak. Karena apa yang diucapkannya itu tidak disertai dengan keyakinan di dalam hati. Jadi misalkan ada orang kafir mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa dia meyakini di dalam hatinya, maka belum dikatakan masuk Islam. Karena wala yu'tabaru illa ma'al iman. Itu adalah Islam. Terus selanjutnya wala yu'tabaru dan belum dianggap iman illa ma'al talafudhi, kecuali disertai melafalkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. Begitu pula ada orang yang mempunyai keyakinan di dalam hati. Dia percaya Allah itu ada. Dia percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu keyakinan di dalam hatinya. Meskipun dia mempunyai keyakinan di dalam hati,
tapi dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum dikatakan masuk Islam. Kita bicara orang yang belum masuk Islam. Jadi belum dikatakan masuk Islam, meskipun dia yakin, dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka belum dikatakan Islam. Jadi antara iman dan Islam itu saling melengkapi. Wanakola, dan mengambil atau menukil An-Nawawi, Imam Nawawi fi Syarhi Muslimin, di dalam kitabnya yaitu Syarah Muslim, ittifaq ahli sunnati, kesepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, minal muhaddisina, dari para ahli hadis, wal fuqaha, dan para ahli fikih, wal mutakallimina, dan para ahli kalam, ahli tauhid, ala annaman, sesungguhnya barang siapa beriman biqalbihi, dengan hatinya, dia beriman, percaya, walam yantik, dan dia tidak mengucapkan, bilisani, dengan lisannya, ma'akudratihi, beserta kuasanya atau dia mampu, karena mukhalad, dan maka dia selamanya finari, di dalam neraka. Intaya, telah selesai. Imam Nawawi di dalam kitabnya yaitu Syarah Muslim, dia mengambil atau menukil bahwa para ulama ahli sunnah wal jamaah, dari para ahli hadisnya, para ahli fikih, dan juga ulama-ulama ahli kalam, di situ diterangkan bahwa orang yang beriman di dalam hatinya, dia percaya Allah itu Tuhan, Allah itu yang wajib disembah, dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, padahal dia mampu, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka selama-lamanya. Intah, telah selesai. Artinya dia belum masuk Islam karena belum mengucapkan kalimat syahadat. Itu seperti yang itulah kutipan dari yang diambil dari kitab Syarah Muslim karangan Imam Muslim. Ulama-ulama ahli sunnah bersepakat seperti itu. Selanjutnya, ma yustaratu, apa yang disyaratkan li islamil kafiri, masuk Islamnya orang kafir. Nah, ini selanjutnya yang menjadi syarat orang kafir masuk Islam. Wa'lam, ketahuilah, annahu yustaratu, sesungguhnya disyaratkan, fi islami kulli kafirin, di setiap orang kafir yang masuk Islam, atau lafudu, melafalkan, mengucapkan bisyahadataini, dengan 2 kalimat syahadat. La ityanu lafzi asyhadu, tidak mendatangkan lafal asyhadu, atau tidak mengucapkan, tanpa mengucapkan lafal asyhadu. Perhatian bahwa disyaratkan bagi orang kafir yang masuk Islam, yaitu melafalkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun tanpa meskipun tanpa asyhadu. Seperti ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
itu sudah dianggap tanpa lafal asyhadu. Fal adhar, maka yang lebih jelas, pendapat yang jelas, al-iktifa'u, dianggap cukup, bila ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahwa, pendapat yang jelas, yang dianggap cukup, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muqtada kalamir raudhati, sesuai dengan kalam Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah. Pendapat yang jelas menurut Imam Nawawi, karena sudah dianggap cukup ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanpa ditambahi lafal asyhadu. Ini adalah keterangan di dalam kitab Raudhah menurut Imam Nawawi. Lakin akan tetapi alladzi i'tamadahu, yang menjadikan pedoman ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama setelah Imam Nawawi, istiratuhu, itu disyaratkannya asyhadu, harus memakai lafal asyhadu. Tetapi akan tetapi yang menjadi pedoman daripada ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama setelah Imam Nawawi, itu disyaratkannya asyhadu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup dengan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus ada asyhadu. Wa huwa muqtada kalamil ubab. Ini pendapat ini harus ada asyhadu, ini adalah sesuai dengan kalam di dalam kitab ubab. Jadi pendapat yang pertama tanpa asyhadu boleh. Terus yang kedua yaitu harus pakai lafal asyhadu. Ini di dalam kitab ubab. Fa'alaihi, maka bagi orang kafir yang mau masuk Islam, laukola, seandainya mengucapkan orang kafir yang mau masuk Islam, a'lamu, saya mengetahui, au asqatauma, atau menggugurkan keduanya, maqala, maka mengucapkan orang kafir yang mau masuk Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lam yakun, maka belum dianggap musliman, orang Islam. Seandainya ada orang kafir mau masuk Islam, dia mengucapkan a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum dikatakan Islam. Ini contohnya seperti itu. Atau ada lagi, seandainya ada orang Islam, orang kafir mau masuk Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia mengucapkan gini, tidak, saya tidak mengucapkan itu, saya tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia menarik ucapannya itu tadi, dia mengucapkan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia belum dianggap masuk Islam. Waliba'di a'immatina, dan menurut sebagian imam-imam kita, ra'yu salisun, pendapat yang ketiga, wahwa, utawi ra'yu salis, pendapat yang ketiga, istiratu asyhadu, itu disyaratkannya pakai lafal asyhadu, au muratifu, atau yang menyamai asyhadu, ka'alamu, seperti ucapan a'lamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menurut imam-imam kita, pendapat yang ketiga yaitu disyaratkannya asyhadu atau
yang menyamai asyhadu yang artinya sama. Jadi misalkan ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau mengucapkan a'lamu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini pendapat yang ketiga. Fayam bagi, maka sebaiknya likuliman, untuk setiap orang muslimu yang masuk Islam, al-ihtiyatu, berhati-hati, biayakula, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sebaiknya bagi kita untuk lebih berhati-hati. Berhati-hati karena ada perbedaan-perbedaan pendapat itu tadi. Kita harus berhati-hati. Misalkan ada orang mau masuk Islam, diajari dengan cara yang paling bagus, paling baik, yaitu pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah pendapat yang paling kuat. Walibadi a'immatina, dan bagi sebagian wa makna asyhadu, dan makna lafal asyhadu, a'lamu itu a'lamu, saya mengetahui, wa ubayyinu, dan saya menjelaskan, saya meyakini di dalam hati. Wa yustaratu, dan disyaratkan, tartibuhuma, tartibnya atau urutnya lafal syahadat, dua syahadat tadi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fala yasihu, maka tidak sah al imanu, iman, bin nabi, dengan Nabi Muhammad, qablal imani, sebelum iman, bilai, iman kepada Allah. Terus yang menjadi syarat dalam kalimat syahadat atau orang yang masuk Islam itu harus urut, harus syahadat tauhid dulu, artinya harus asyhadu alla ilaha illallah dulu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh dibalik, tidak boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak boleh. Artinya harus beriman dulu kepada Allah, baru beriman kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Syaratnya itu. Lal muwalatu. Nah, lal muwalatu tidak disyaratkan berkesinambungan bainahuma, di antara dua syahadat tadi. Terus dalam pengucapan syahadat itu tidak disyaratkan berkesinambungan. Artinya misalkan ada jeda sebentar, boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak menghilangkan konsentrasi syahadat tadi. Misalkan ada orang yang mau masuk Islam, dia membaca asyhadu alla ilaha illallah, terus dia berhenti sejenak, terus disambung lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu boleh. Walal arabiyatu, dan tidak disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Wa in ahsanaha, dan walaupun dia bagus di dalam bahasa Arab. Lakin akan tetapi yustaratu, disyaratkan di dalam membaca syahadat itu fahmu makna ma talafadha, paham makna apa yang diucapkannya, bi dengan ma, wawa, yang dimaksud faham makna apa yang diucapkan syahadat itu tadi, annahu, sesungguhnya la ma'buda, tidak ada Tuhan yang
wajib disembah dihakin dengan hak fil wujudi di dalam wujudnya ilallahu kecuali Allah al-mutafarridu yang Maha Esa bil uluhiyati yang disembah. Syarat selanjutnya di dalam mengucapkan kalimat syahadat itu tidak harus memakai bahasa Arab. Walaupun dia fasih atau dia bagus di dalam mengucapkan bahasa Arab. Tetapi yang penting yang menjadi syarat, misalkan dia tidak menggunakan bahasa Arab, dia paham apa yang ia ucapkannya, bahwa dia bersaksi atau aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah di dalam wujudnya kecuali hanya Allah yang Maha Esa yang disembah. Itu misalkan dia menggunakan bahasa selain Arab. Wa yustaratu dan juga disyaratkan ayazida menambahi al-musyriku orang yang musyrik. Kalau orang itu musyrik setelah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ditambahi kalimat ini kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, yang artinya kafartu aku telah mengingkari, sekarang aku mengingkari bima dengan apa kuntu asyraktu aku menyekutukannya bi dengan ma wa ana dan aku bariun melepaskan diri minggu lidinin dari setiap agama yukhalifu yang nulayani atau apa istilahnya itu yang menyalahi dinal Islami, agama Islam. Jadi artinya itu aku mengingkari semua yang telah aku persekutukan itu dan aku lepas bebas dari semua agama yang menyalahi agama Islam. Itu ditambahi itu setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus mengucapkan kafartu bima kuntu asyraktu bih wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Fala yasiru maka belum menjadi al-musyriku orang musyrik mukminan menjadi iman, menjadi Islam, hatta yaduma sehingga dia mengumpulkan, menyatukan ila syahadata ini dua syahadat itu dalika dengan kafartu bima kuntu asyraktu bi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam kama fi rawdati seperti keterangan di dalam kitab Rawdah karangan Imam Nawawi wal Ubabi dan juga kitab Al-Ubab. Maka kalau ada orang musyrik dia masuk Islam, setelah dia membaca dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ditambahi dengan kafartu bima untuk asyraktu bihi wa ana bari min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ini adalah keterangan yang ada di kitab Ar-Rawdah dan kitab Al-Ubab. Wakila dan diucapkan dan dikatakan ada satu pendapat lagi la yajibu tidak harus, tidak wajib syahadatul dzalika menambahi kafartu bima asyraktu bihi wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Jadi cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu pendapat lagi mengatakan begitu. Demikian pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.